Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rasid Suhendar selaku pengampu materi. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasinta Nurfadilah selaku moderator kelompok 3A. Baiknya sebelum memulai diskusi ini, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3A. Yaitu yang pertama diketuai oleh Saudari Dr. Intan Fitri Ramdhani, selanjutnya ada Saudari Esti Trilestari, ada Saudari Fikri Dwi Anjani, dan Saudara Yayan Herianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang tokoh panutan Jawa Barat yang telah menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Nah, teman-teman pasti kan udah mempunyai tokoh panutannya masing-masing kan ya? Ada. Nah, boleh dong dideskripsiin singkat nih tentang tokoh panutan yang udah teman-teman pilih nih. Mungkin bisa dimulai dari Kang Yaya nih. Pilih siapa, Kang? Saya milih Kang Deddy Mulyadi, anggota Nah, DPR. boleh dijelasin deh, Kang Deddy tuh gimana? Nilai anaknya tuh gimana? Siap, terima kasih Ibu Moderator. Saya akan menjelaskan secara singkat ya dari tokoh yang saya pilih, yaitu Haji Deddy Mulyadi. Beliau sekarang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR Komisi 4, yang menaungi di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Sikap berakhlak yang beliau sikap berakhlak yang beliau miliki, yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Sesuai moto dan prinsip beliau, melayani dengan hati dan membuat perubahan. Sekarang pun menjabat menjadi seorang anggota DPR, beliau selalu memberikan pelayanan langsung ke elemen masyarakat, terjun langsung dan mengamati, dan tidak segan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat. Sikap yang kedua yang beliau miliki itu akuntabel. Tentu sebagai merupakan seorang yang menjadi panutan saya, ya, tokoh Kang Deddy ini harus memiliki jiwa bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten. Waktu menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ya, 2 periode, beliau mendapatkan penghargaan, yaitu berupa Satya Lansana Kebudayaan yang diberikan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat, harmonis. Tentu saja seorang Kang Deddy Mulyadi, ya, seperti yang kita tahu, sikap harmonisnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu berbaur dengan masyarakat. Loyal juga. Seorang Kang Deddy Mulyadi tentunya penghasilan YouTube-nya itu diperbantukan untuk membantu rakyat yang kekurangan. Kurang loyal gimana coba Kang Deddy? Adaptif. Meskipun beliau terkenal dengan kearifan lokalnya, tapi beliau itu tidak kalah tentang perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi. Terbukti dengan beliau membuat channel YouTube-nya, bisa berkampanye di sana sesuai tupoksinya sebagai anggota DPR. Kolaboratif yang terakhir itu tentunya beliau sering berkolaborasi dengan daerah-daerah yang dibawahi Komisi 4. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya pemaparan, silakan dilanjutkan aja. Iya, boleh dilanjutin teman-teman yang mau paparin tokohnya nih, siapa? Dr. Boleh Intan aku mungkin? dulu ya. Iya, boleh. Ya teman-teman di sini selamat siang. Di sini saya akan mengambil tokoh dari Kabupaten Majalengka, yaitu Bapak Karna Sobahi. Dimana kenapa saya ambil Bapak? Karena mungkin saya melihat dari riwayat karir
awal beliau bisa jadi Bupati Majalengka itu kan perjalanannya panjangnya dari beliau seorang guru, kemudian naik kepala sekolah, ke ketua dinas pendidikan, sampai wakil 2 periode, dan sekarang menjabat menjadi bupati. Di samping dari karirnya, dilihat juga dari nilai-nilai berakhlaknya juga, terutama secara singkat saja sih, yang paling menarik itu berorientasi pelayanannya itu beliau meluncurkan beberapa program, diantaranya itu ada Quick Respon Majalengka. Jadi itu merupakan program yang beliau rancang dan launchingkan pada tahun 2019 yang lalu. Terus juga program-program yang lain, misalkan Mekar Membara yang baru-baru ini yang berkontribusi dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga ada yang lain-lain. Terus dari sifat-sifat yang lain udah jelas harmonis, ini juga beliau ada tegas, terus juga berbaur dengan berbagai kalangan juga. Yang paling menarik juga sifat kolaboratifnya itu, yang dimana beliau bisa melakukan pemanfaatan sumber daya untuk terutama di sumber daya manusia ini ya, yang melakukan pengangkatan P3K sama CPNS terbanyak di Jawa Barat, membuka formasi kesehatan termasuk dokter banyak sekali. Jadi saya mengambil itu ya kolaboratifnya sungguh ini gitu ya. Terus ya paling itu aja sih yang kenapa saya ngambil Bapak Karna. Ada yang mau melanjutkan? Yang lain mungkin memaparkan. Aku. Mohon izin ya dok ya, selanjutnya tokoh panutan saya di Jawa Barat, yaitu Bapak Ahmad Heriawan atau Kang Aher. Siapa yang tidak kenal beliau ya, beliau adalah mantan gubernur 2 periode dari 2008 sampai 2018. Dalam masa jabatannya beliau itu banyak sekali mendapat penghargaan, hampir 190 penghargaan yang diperoleh. Kemudian ada beberapa yang saya ambil untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau salah satunya merencanakan atau memperbaiki Jalan Raya Suradesa Garanten di Sukabumi yang merupakan jalan prioritas jalan provinsi yang sangat penting bagi mobilisasi masyarakat di sana. Kemudian ada akuntabel. Perlu diketahui bahwa Pemprov Jawa Barat itu meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut, dan masih banyak tadi saya sebutkan ada 190 penghargaan yang diperoleh oleh beliau. Nah, ini mencerminkan bahwa beliau itu sangat transparan, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang sebagai kepala negara, dan tetap memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Beliau itu kalau bisa kita lihat dari riwayat pendidikannya, beliau sekarang hampir sampai mendapat gelar doktoral S3 gitu ya, dan dia juga pengajar di universitas, sehingga kita tidak diragukan lagi terkait kompeten dan pengetahuannya dan pengabdiannya ke negara Indonesia gitu. Kemudian harmonis. Pak Aher juga kalau melihat latar belakangnya sendiri, Pak Aher kan atau Kang Aher ini sebagai mubalik ya untuk menjaga keharmonisan umat beragama. Kemudian untuk loyalnya sendiri kita lihat bahwa beliau 2 periode, berarti dia merelakan atau rela berkorban mengabdi kepada negara. Kemudian ada adaptif. Adaptif sendiri implementasinya pada masa jabatan beliau itu beliau meluncurkan beberapa aplikasi seperti adanya iSamsat, Sipaten untuk proses tender ya, untuk menghindari korupsi atau kolusi pada saat proses tender. Kemudian ada kolaboratif. Selain dari instansi-instansi yang di bawah kewenangan beliau, Kang Aher juga berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah lain, misal pada saat banjir Jakarta, Jabodetabek, beliau bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk menanggulangi banjir tersebut. Seperti itu sih. Jadi Kang Aher ini kenapa saya pilih, karena dia cukup lengkap dan sangat menginspirasi bagi kita sebagai ASN muda untuk mengimplementasikan berakhlak di mendatang gitu, di dunia mendatang seperti itu. Terima kasih. Silahkan untuk dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Saya ya, yang saya pilih itu tokohnya ada Ridwan Kamil yang sangat terkenal dan sangat dikenal
sangat terkenal dan sangat dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat, apalagi di daerah Bandungnya sendiri gitu, kota kelahirannya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih beliau sebagai tokoh panutan di Jawa Barat. Jadi yang pertama itu, yang pasti beliau itu dalam hal pendidikan sangat mumpuni ya, sangat kompeten juga. Terus yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil ini mengenai nilai-nilai yang berakhlaknya. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Jadi sebagai gubernur Jawa Barat, beliau ini dalam menjalankan tugasnya itu langsung terjun ke masyarakat, langsung mengayomi masyarakat. Kemudian beliau juga banyak melakukan terobosan-terobosan melalui Jabar Quick Response yang salah satu programnya itu cukup dikenal, itu untuk kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Kalau bisa saya jelaskan satu-satu pasti banyak banget ya. Mungkin salah satu program aja dalam satu nilai berakhlaknya. Terus yang kedua ada akuntabel ya. Jadi selama beliau menjabat sebagai gubernur, beliau ini terbukti dengan pemerintahan yang beliau pimpin ini memberikan transparansi atau kemudahan akses informasi. Jadi di sini beliau menghadirkan program Open Data Jabar. Pasti kalau misalkan warga Jawa Barat udah tahu tuh program Open Data Jabar ini. Tujuannya itu untuk meningkatkan ketersediaan data pemerintah yang akurat sama terbuka. Jadi itu mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu ada kompeten. Ridwan Kamil ini memiliki kualifikasi pendidikan ya, yang tadi sudah saya sebutkan, mumpuni. Udah sebagai arsitek, pendidik, sekarang juga beliau menjabat sebagai gubernur, masuk politik. Dan dalam waktu 1 malam beliau itu bisa mendapatkan 5 penghargaan sekaligus waktu tahun 2021. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. 1 malam bisa dapat 5 penghargaan gitu kan. Terus sebagai wali kota pun waktu itu menjabat wali kota Bandung, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan sama prestasi. Contoh yang dikenal itu Urban Leadership Award di Amerika Serikat tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010. Terus sekarang juga beliau sebagai gubernur terbaik di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Kemudian yang kelima itu ada loyal. Salah satu yang beliau perkenalkan ke masyarakat Indonesia yaitu tentang makanan khas Jawa Barat, yang kemudian beliau juga sering memakai baju batik, tidak hanya di dalam negeri ya. Waktu ada pertemuan dinas di luar negeri pun dia selalu bangga memakai produk dalam negeri. Terus yang keenam ada adaptif. Di sini beliau itu memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan penerapan nilai adaptif. Di antaranya itu beliau mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang digital. Contohnya ada program digital service atau unit pelaksana teknis daerah pusat. Jadi di sini di GDS ini singkatannya itu dapat mempersempit kesenjangan digital yang bisa membantu akurasi atau pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, khususnya di Jawa Barat ya. Terus yang ketujuh itu ada kolaboratif. Nah, sebagai gubernur Jawa Barat itu beliau menekankan pentingnya untuk kolaborasi dan inovasi di setiap pembangunannya. Contohnya dia itu bekerja sama Menteri Pariwisata, kemudian bekerja sama juga dengan Menteri Pertanian untuk mengelola lahan sebagai program petani milenial. Terus dalam berinovasi tentang penanganan COVID waktu kemarin, yang pandemi COVID yang lagi gede-gedean itu, yang COVID-19, kemudian beliau juga bekerja sama dengan Kedutaan Inggris untuk program English for Ulama, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para ulama sebagai pembawa pesan-pesan perdamaian yang mewakili Jawa Barat khususnya. Pokoknya kalau misalnya saya jelasin satu-satu itu pasti banyak banget. Nggak akan cukup waktunya ya buat diskusi gitu. Bisa sampai 1 jaman lebih lah gitu kan. Paling gitu aja yang bisa saya jelaskan ya.
bukan masalah ya, kenapa saya memilih Gubernur Jawa Barat yang udah sangat dikenal banget sama masyarakat Indonesia gitu. Oke, makasih teman-teman penjelasannya. Mungkin sekarang giliran saya yang jelasin tokoh panutan saya ini siapa. Nah, kalau saya sendiri milih tokoh panutan Jawa Baratnya itu Insinyur Haji Juanda. Beliau merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang merupakan dulu masa jabatannya itu Perdana Menteri terakhir dan terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Beliau merupakan sosok yang luar biasa, pendekar dengan 1000 jabatan pendidik, pejuang Perdana Menteri terakhir dan terlama sepanjang sejarah, dan sosok yang jujur dan sederhana. Nilai berakhlak dari Insinyur Haji Juanda yaitu yang pertama dari berorientasi pelayanan. Insinyur Haji Juanda merupakan seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang pernah berapa kali memimpin perundingan dengan Belanda, diantaranya dalam KMB. Beliau bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Yang kedua yaitu akuntabel. Beliau merupakan sosok yang jujur, sederhana, tepat waktu, disiplin, dan bekerja keras. Yang nggak kenal waktu hingga sampai akhir wafatnya aja dia masih sedang dalam tugas negara. Terus yang ketiga yaitu kompeten. Insinyur Juanda di kalangan pers dijuluki sebagai Menteri Maraton. Karena beliau sejak awal kemerdekaan telah menjabat sebagai Menteri Muda Perhubungan hingga menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan hingga menjadi Menteri pertama pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada harmonis. Insinyur Haji Juanda saat menjadi mahasiswa, ia pernah memasuki organisasi Indosis Studenten Vereniging, yaitu perkumpulan mahasiswa Indonesia, perkumpulan yang bersifat sosial. Selanjutnya, sikap selanjutnya yaitu loyal. Insinyur Haji Juanda telah banyak memberikan kontribusinya untuk Indonesia, yaitu sumbangan terbesarnya pada Indonesia adalah Deklarasi Juanda tahun 1957. Yang keenam, ada sifat dari adaptif, yaitu Insinyur Haji Juanda menguasai banyak berbagai bahasa negara, yaitu diantaranya ada bahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman. Selanjutnya yang terakhir yaitu kolaboratif. Insinyur Haji Juanda memimpin pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang yang disusul dengan pengambilan alihan jawatan pertambangan Keresidenan Kota Praja serta objek militer yang ada di Gudang Utara Bandung. Nah, menurut saya beliau itu dari semasa hidupnya itu memang sebagai sosok panutan yang bisa dicontoh untuk teman-teman semua, karena dari awal pun dari muda pun dia udah banyak banget berkontribusi buat negara. Contohnya aja waktu dia masih setelah lulus SMA, dia udah diangkat sebagai guru di sekolah Muhammadiyah. Lalu 1 tahun kemudian saat umur 23 tahun beliau sudah diangkat menjadi direktur. Dari situ bisa dilihat bahwa sifat beliau itu sangat pintar, sangat cerdas, dan bisa beradaptasi dengan baik dan begitu loyalnya kepada negara. Mungkin itu yang membuat saya memilih beliau menjadi tokoh panutan saya. Gitu teman-teman. Nah, kita kan udah deskripsi ini semua nih tokoh panutan kita nih. Kira-kira kita mau pilih siapa sebagai tokoh panutan yang bakalan kita ambil? Mungkin ada masukan atau gimana? Kang Emil. Ya Kang Emil memang nggak diragukan ya, karena beliau masih hidup kan. Tokoh saya emang tokoh pahlawan yang udah revolusi yang udah berlalu lah. Sebenarnya kalau menurut saya kan yang dekat dan yang dekat dengan Jawa Barat ya ada 4 ya, ada Pak Karna, ada Kang Aher, ada Pak Ridwan Kamil, dan Pak Dedi ya Kang ya, dari Kang Yayan. Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri, kalau yang saya kan Kang Aher itu memang sudah tidak menjabat, berarti ya sudah tidak menjabat. Paling dari ada 3 kandidat yang menurut saya mewakili antara Ridwan Kamil, Pak Karna, atau Kang Dedi. Namun kalau Kang Dedi kan ada ini ya, beda wilayah jatuhnya ya Kang ya, di Purwakarta bukan ya, di Subang, Purwakarta ya Kang ya, Bupati ininya. Saya kalau sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Oh, DPR kayak gitu. Paling kalau yang Jawa Barat saya
opini saya, usulan saya antara Ridwan Kamil atau Pak Karna Sobahi. Seperti itu. Tapi kalau cuma dilihatnya dari jabatan doang masih kayak nggak masuk ke nilai value berakhlaknya. Tapi emang kalau untuk yang dipaparkan tadi oleh saudari Esti, untuk Kang Ridwan Kamil, emang siapa sih yang nggak kenal gitu sama beliau? Aku belum ngomong. Tapi tidak diragukan lagi lah kalau Pak Ridwan Kamil menjadi panutan kita semua sebagai Gubernur Jawa Barat. Udah bagus banget Iya namanya. sih. Ya kalau misalkan dibandingkan sama, ya kan kalau aku ngambilnya dalam wilayah konteks kabupaten gitu Majalengka, jadi hanya memaparkan apa aja yang ada di Kabupaten Majalengka. Sedangkan kan kalau Ridwan Kamil itu kan cakupannya udah Luas. gubernur ya, jadi udah luas gitu. Pasti inovasi-inovasinya juga udah banyak, dari nilai berakhlaknya juga udah lengkap banget, ya udah banyak banget. Terus ya mungkin bisa sih buat diambil kesimpulan yang mana yang akan kita paparkan dari kelompok kita ini gitu. Boleh deh kita ambil, Pak Ridwan saya setuju Kamil. ambil Sama ya. sebagai contoh berakhlak Ibu dari Ketua Pak udah Ridwan. setuju ya Ibu? Setuju. Ya Enggak sih. mungkin nanti kita Pertama. memaparkan lebih. Gitu teman-teman. Oke, udah bisa Gimana? diambil kesimpulan ya. Kalau Hmm. Pak Ridwan Kamil yang bakalan kita pilih sebagai tokoh panutan kita nih. Ya siap. Alhamdulillah kita udah dapat kesimpulan bahwa Bapak Ridwan Kamil dipilih sebagai tokoh panutan Jawa Barat. Nah, mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini. Lain kali kita bertemu kembali untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Mungkin kalau ada yang salah dari saya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya teman-teman udah berdiskusi bareng-bareng. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih kembali. Udah kelar berarti nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 4 tahun 2022. Di sini, kami akan menjelaskan tokoh panutan Jawa Barat yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Anggota kelompok 3A terdiri dari Dr. Intan Fitri Ramdhani, Esti Trilestari S.Kep Nurse, Apoteker Fikri Dwi Anjani, S.Farm, Yayan Herianto S.Kep Nurse, dan Yasinta Nurfadilah STR10. Nama dan gelar lengkap dari Bapak Ridwan Kamil adalah Dr. H.C. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971 dengan latar pendidikan SDN Banjarsari 3 Bandung tahun 1978 sampai tahun 1984. SMPN 2 Bandung tahun 1984 sampai 1987. SMAN 3 Bandung dari tahun 1987 sampai 1990. S1 Teknik Arsitektur ITB tahun 1990 sampai tahun 1995. S2 Master Urban Design University of California tahun 1990 sampai 2001. Bapak Ridwan Kamil memiliki karir yang sekarang beliau sebagai Gubernur Jawa Barat, kemudian pernah menjadi Wali Kota Bandung, dan beliau juga sebagai dosen ITB dan seorang arsitek. Perilaku berakhlak yang beliau miliki, yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau mengeluarkan terobosan melalui Jabar Quick Response, yaitu kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Jabar Quick Response hadir untuk memberikan solusi
atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan. Untuk memudahkan pelayanan, beliau juga mendirikan mall pelayanan publik yang dinilai sebagai langkah pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Bapak Ridwan Kamil merupakan salah satu contoh dan tokoh yang memiliki nilai akuntabel. Beliau melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Terbukti dengan pemerintahan yang beliau pimpin, memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menghadirkan program Open Data Jabar. Tujuan dari Open Data Jabar adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, kompeten. Bapak Ridwan Kamil memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni sebagai arsitek pendidik dan politikus, sebagai gubernur terbaik, pemimpin yang visioner dan inovatif, yang diakui oleh dunia internasional dalam menjalankan kepemimpinannya. Memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi diri dalam melanjutkan pendidikan dan mengikuti kemajuan teknologi berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, harmonis. Sikap harmonis yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu peduli dan menghargai perbedaan yang ada serta menyerukan persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program BJB Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Beliau berharap dengan adanya program tersebut dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Sasaran dari program itu adalah para pelaku usaha menengah kecil atau UMKM. Yang kelima, loyal. Ridwan Kamil memiliki teguh ideologi bangsa dan setia pada NKRI. Salah satu cara yang digunakan beliau yaitu memperkenalkan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian, dengan memperkenalkan makanan tradisional, khususnya makanan khas Jawa Barat, serta menggunakan produk dalam negeri seperti memakai batik dan pakaian khas Indonesia dalam setiap pertemuan dinas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keenam, adaptif. Sikap perilaku yang mencerminkan penerapan nilai adaptif oleh Bapak Ridwan Kamil, diantaranya dalam pemerintahan beliau mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi digital. Digital Service atau CDS atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Digital dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Jawa Barat. Nilai berakhlak yang ketujuh adalah kolaboratif. Sikap dan perilaku dari seorang Ridwan Kamil mencerminkan nilai kolaboratif, di antaranya dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, saling terbuka dalam melakukan pemanfaatan berbagai sumber daya, bekerja sama dengan Menteri Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Barat, mengadakan program pengadaan lahan untuk program petani milenial, berkolaborasi dan berinovasi dalam penanganan pandemi COVID-19, bekerja sama dengan Kedutaan Inggris untuk program English for Ulama, melaunching program Public Safety Center 119 di kota Cirebon. Public Safety Center 119 sendiri merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan dan keselamatan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bapak Ridwan Kamil layak menjadi panutan bagi generasi muda di masa depan,
karena beliau selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap hal yang dilakukan, di mana beliau banyak menciptakan program-program untuk kemanusiaan. Kepemimpinannya mampu mendorong orang-orang untuk maju dan merangkul orang-orang yang kesulitan agar bisa maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.